kelangkaan striker juga salah satu sebabnya menurut gue adalah pola permainan, Mal. Betul. Iya, Lagi-lagi nih salah Pep Guardiola. Kita kayak ini. Iya, mempopulerkan false nine Si gitu loh. filsuf itu nih. Iya, gitu. Siapa ya pelatih yang pernah ngeritik dia? Pokoknya dia bilang sepak bola rusak karena Guardiola gitu. Sebenarnya begini abang-abang yang lagi nonton juga dan abang-abang nggak ada di studio ini. Saking banyaknya kompetisi sepak bola ini, saya sudah tidak nonton lagi tuh World Cup Club. Capek bos. Saya bingung kenapa Inter Miami bisa masuk gitu. Padahal kan yang juara bukan dia kan, LA Galaxy kan. Bos, sorry. Apa Pak Ketum pernah bilang Piala Presiden juara-juara, Arema si ini Oxford nggak juara sama Oxford satu nggak lagi. juara. Berarti gua rasa Pak Ketum inspirasinya dari situ, Bos. Dari FIFA ya. Iya. Oh berarti maksudnya Pak Ketum sekotor FIFA gitu. Maksudnya gimana bang? Nggak kan gue nanya, makanya kan gue nanya. Tapi kan gue nggak ke situ. nggak ke Gue situ cuma bilang kan, arahnya. Oh, iya, kan tadi lu maaf, bilang maaf, kok maaf. Inter Miami bisa ikutan. Kan misalnya nggak juara apa-apa Tapi gitu. kan kalau kenapa Oxford ada di apa namanya piala itu kan karena yang punya kan YBS yang bersangkutan alias ya kan. Iya kan. benar. Pak RT kan yang punya. Nah kalau Iya. Inter Miami kenapa? Karena pengen ada represent tuan rumah sebenarnya. Walaupun jadinya janggal karena udah ada Los Angeles FC. Iya kan udah ada. Nah, Los Seattle juga, Seattle Sounders Seattle kan Sounders main. Kanada tapi. Iya kan Amerika, Iya, Kanada, iya. Nah, gitu lah udah. Nah si Los Angeles itu sendiri juga kan kalau nggak salah karena pemiliknya Los Angeles dengan salah satu klub gue lupa apa yang di Iya. yang di Meksiko kalau nggak salah itu sama. Nah dua-duanya sebenarnya lolos tapi nggak bisa lolosin dua tim dengan satu kepemilikan. Ya. Era yang dari Meksiko itu nggak jadi, Los Angeles masuk. Harusnya kan cukup nih. Meksiko kan ada Pacua. Iya enggak, maksudnya si pemilik Los Angeles sama sama si klub ini tuh sama nih. Nah, yang ini jadi nggak lolos gitu. Los Angeles masuk. Nah, Inter Miami masuk sebagai represent tuan rumah. Padahal udah di Los Angeles gitu loh. Iya. Ini agak janggal. Tapi kan ya pada akhirnya ya ada Lionel Messi gitu. Siapa yang nggak pengen Lionel Messi? Iya selama ada Messi mah tidak ada yang janggal. Tapi artinya FIFA itu khawatir ya sama regenerasi. Sampai Messi udah 38 aja disuruh ngangkut FIFA itu. Disuruh gendong. Suruh gendong. Suruh gendong sebuah kejuaraan. Iya bener. Tapi Iya. ya bagi nggak gue ngangkat juga. nggak ngangkat juga. Gue nggak tertarik untuk nonton karena kan gue udah pernah bilang berapa kali bahwa desire gue untuk nonton bola tuh berkurang setelah Piala Dunia 98. 2002 masih ini, tapi kesini-sininya tuh gue udah agak-agak males lah gitu ya, apalagi tahu korupnya FIFA. Terus ya kalau nonton 98 ada beberapa match yang menurut gue aneh gitu kan. Nah terus even MU itu gue nonton karena emang gue udah suka dari dulu aja ya, dari kecil gue udah suka gitu kan. Sampai akhirnya kemarin pas yang semifinal Champions League ngelihat PSG yang gue ngerti tuh bahwa ini yang membangkitkan desire gue untuk kembali nonton bola gitu. Gue suka ngeliat sepak bola yang dimainkan kayak gitu gue seneng gitu ya. Tapi kayak FIFA World Cup gitu, urgensinya apa sebenarnya? Nah itu lebih perkara urgensi karena waktu gue berangkat ke Jepang itu tuh gue ngelepas tiket sebenarnya karena gue udah ngerasa Indonesia Jepang tuh udah gak ada urgensinya bahkan segitunya. Sampai akhirnya kata anak-anak, lu udah di Jepang juga nonton aja udah. Yaudah akhirnya gue minta tiket lagi, akhirnya gue nonton. Pas nonton pun jadi kayak oh iya bener untuk apa ya gitu kan pengennya kan ada kayak ada deg-degannya segala macam, kita udah enggak nih gitu. Itu sih. Nah yang ini juga sama, gue nggak ngerasain urgensinya urgensi apa lu bikin sampai 32 tim di masa dimana seorang pemain harus di waktu seorang pemain harusnya istirahat gitu ya. Ini kan benar-benar pemain udah kayak sapi perah. Betul. Sementara komoditas utama dari sepak bola itu sendiri adalah pemain. Tapi kan gaji mereka tambah banyak. Nah itu dia jadinya jadi kayak lingkaran setan kan. Seorang pesepak bola tidak bisa hidup lama kasarnya ya. Tidak bisa hidup lama dalam arti kata karirnya gitu loh. Tidak banyak pesepak bola yang bisa sustain sampai dia setelah pensiun. Di Indonesia salah satu antaranya BP. BP itu yang cukup pintar memanage gitu dirinya menurut gue ya. Sehingga selepas dia pensiun jadi pemain bola tetap masih bisa beredar, menjaga namanya gitu, terus masih bisa making money lah kita bilang kan gitu. Nggak banyak. Kalau lu tahu sepak bola zaman dulu kayak ada almarhum Ribut Waidi yang rumahnya betul rusak segitunya, dia yang dapat medali emas 87 SEA Games. Terus ada pemain PSMS dulu juga almarhum Zulkarnain Lubis segala macam bla bla. Banyak lah pesepak bola yang di akhir Alex Pulalu yang jadi apa? Supir driver di Metro TV gitu. Maksud gua karir mereka tidak panjang gitu ya. Pun di Eropa Gaza terlibat
rehabilitasi alkohol, judi segala, even Michael Owen Iya. gitu ya. Jadi selagi mereka bisa mengeruk duit sebanyak-banyaknya, mereka akan lakukan. Kayak gue lupa ada film tentang NFL yang cedera kepala segala macam mal. Aduh. Iya, ada conscious Ya, Will Smith. Will Smith. Iya. Itu kan maksud gua kan mereka kan concern jadinya kan gitu loh, bahwa karir lu nggak akan panjang nih. Lu perlu benar-benar kalau bisa bikin duit ya bikin duit segala macam. Nah, pesepak bola begitu mereka nyemplung ke situ sebagai sebuah profesi, mereka akan sadar bahwa usia emas mereka paling banyak di 30, 35 itu udah maksimum. Iya. Iya kan? Setelah itu mereka mau jadi apa? Gitu. Jadi selagi mereka bisa mengumpulkan modal dari sebagai seorang pesepak bola, itu akan mereka lakukan. Kayak lu bilang jadinya, tapi kan mereka dibayar gede bang. Tapi kan ngerusak badan men. Ya. Nah itu kalau gue sambungin sedikit karena kan baru selesai NBA juga kan, NBA Ya. Final kan Tyrese Haliburton cedera ada tuh. final NBA ya? Ada bang, rame Ada. bang, lagi seru. 7 kali. 7 Itu game. mah bukan dibikin-bikin aja itu sama siapa Adam Silver ya? Adam Silver. Supaya 7 game, harusnya cuma 4 game selesai itu. Itu ada konspirasi wasit ya. Seneng lu fansnya Maksud Pacers. gua ada gitu final NBA Ada 7 game dari terakhir 2016 kalau nggak salah. Ya itu Cleveland kan kita sama nonton Golden di State Bro. Warriors. Nah, udah habis itu ini baru ini lagi jadi baru 7 Ya game emang seri. di-create mal. Ya supaya panjang lagi. Ini bisa gua jambungin nanti nih dengan kita cerita tadi sebelumnya tentang Messi. Ya. Oh, Betapa di basket juga membutuhkan sosok. Iya benar. Nah tapi kalau kita bahas yang tadi soal nggak ada waktu istirahat. Ini akan 2 jam, lu siapin kuota aja. Oh siap itu dia teman-teman langsung standby aja ya. Karena kan orang nggak nonton TV lagi netizen. Ya, lu nggak mah. nonton TV. Jadi nontonin Nonton aja ini 2 aja. jam lumayan. Bener, 2 jam. Iya jadi kalau si Tyrese Haliburton ini cedera di Game 7. Iya. Cederanya parah kayak Parah. cederanya Kobe. Banyak lah sampai beberapa Kobe. Achillesnya udah lepas gitu Siapa? kan. Kevin Durant juga apa siapa Ya ya? termasuk yang cederanya Ya, parah lah. Dan betul. biasanya cedera Achilles ini yang separah Haliburton ini biasanya setelah balik nggak performanya nggak kayak sebelumnya. Turun pasti, drastis. iya. Sehingga pemain NBA ini ada beberapa pemain NBA yang udah pensiun dia dan yang cedera juga kayak Oladipo dia tuh nge-tweet soal ini kayaknya NBA dari 82 games harus dikurangin. Karena too much. demi si kesehatan pemain ini. Betul. Kalau enggak kalau lu gerus terus lu paksa terus dia mereka main ya akhirnya kayak Haliburton kan cedera di usia muda. Ya. Gitu-gitu. Nah, cuma di komen lagi sama netizen. Coba aja lu protes ke sana. Pemain itu dipotong gajinya emang pada mau. Nah gitu. Ya, berarti kan lingkaran setan kayak gue bilang. Iya. Fuad si visioner men. Iya bener. Wah siap tiba-tiba. Ya. Iya kan? Ini jadi kayak lu mana telur mana ayam Ran. Iya. Kalau di rumah Iya. di rumah makan Padang lu tahu mana duluan. Iya bener. Lu apa? Tapi Mana telur apa duluan telur apa ayam? ayam. Nah, kalau gua duluan telur. Karena telur ayam. Bukan. Gua bilang kalau di rumah makan Padang kan Iya. jelas lu menentuin yang mana yang duluan gitu loh. Oh, iya. Enggak, tapi iya. kalau yang gue lihat yang tadi ya maksudnya. Iya. Sebenarnya kan tinggal yang punya barang ini nih yang bisa bikin Iya. aturan ini ngaturnya gitu sebenarnya. Jadi gua rasa pemain tuh nggak ada yang seprotes itu loh kayak lagi dong, gua kurang duit ya nggak mungkin. Nggak ada karena nggak. Gue yakin. Gue yakin nggak ada. Manusia itu seserakahnya dia. Betul. Kan mereka bisa protes masalahnya bang. Oh, berarti Nggak bisa. iya, no, Iya. Spanyol pernah dulu Liga Spanyol Protes. berapa tahun yang lalu seingat gua. Itu pemain-pemain mogok. Mungkin lu bisa tanya sama Rossi Dex yang lebih kuat datanya. Gua lupa aja tahun berapa, cuma seingat gua itu mereka sempat mogok karena ada pembagian yang kurang pas bagi mereka. Liga Spanyol tuh, Iya. seingat gua 6-7 tahun lalu, seingat gua kalau nggak salah. Kalau Orang pembagian nongkrong ya, kalau gitu. kalau pembagian kurang pas artinya kan di kontraknya seperti apa, dapatnya apa kan kurang lebih gitu kan ya. Iya. Tapi Iya. kalau ini kan aturannya bisa kita udah diatur nih gitu. Soalnya lu pasti sempat lihat ada foto Pedri mukanya udah lemes banget 2 tahun lalu kalau nggak salah. Iya. Karena Di Euro kalau nggak salah. Iya, karena Pedri main di Liga Paling banyak dia main di Euro. Iya, Kalau nggak salah main di Olimpiade juga ya. bener Iya, ya? Olimpiade itu yang Iya. situ. Betul. Sampai akhirnya dia cedera tuh. Betul. Setelah itu baru musim ini sembuh lagi Perform lah lagi. gitu. Iya. Dan kalau lu lihat juga dari trennya 5 tahun belakangan ya, banyak banget pemain yang start karir tuh dari umur 16-17. Iya betul. Iya. Semakin muda Semakin pemain itu muda diorbitkan. gitu. Sedangkan zaman dulu tuh kalau kita lihat Michael Owen atau Ronaldo ya waktu pas dia masih di Cruzeiro terus ke PSV tuh kayak wah gila 18 tahun 17 tahun udah segininya. Kalau sekarang lu lihat 17 tahun banyak banget pemain-pemain yang jago walaupun gak selevel Yamal atau Desiree Doué gitu ya. Iya. Tapi udah banyak banget gitu dan itu kan sebuah pemaksaan juga. Kalau Iya, menurut iya. gue ya kayak ini main makin banyak terus tim ini nggak bisa beli pemain bintang sebanyak itu kan. Ada akademi ini main deh terpaksa Iya. harus anjir 18 tahun Kubarsi dari 17 tahun udah harus jagain gawang Barcelona cuy itu
itu kayaknya fakta deh itu. Tapi sebenarnya kalau itu Ran agak debatable juga karena di tahun-tahun dulu juga nih Ordarte Lamte itu juga umur 16-an. Iya. Terus betul. yang Barca siapa? Giovanni Dos Santos apa siapa? Apa Boyan? 18 ya. Nah, Iya. maksud gue emang segitu lah ya 17. Tapi kan 18, ya itu lagi itu kan prodigi gitu ya. Ya, Maksudnya, prodigi yang Tapi kalau sekarang tuh hampir semua tim ada, Bang. iya ya. Oh, yang muda-muda yang ini. 16-17 gitu ya. 17 gitu kan udah main. Nwaneri kalau nggak salah 14 apa 15 gitu dia debut di Premier League. Iya. Karena itu kehabisan ya, pemain. Rooney dulu 16-17 tahun juga Iya, kalau tapi nggak dia salah. Rooney. Ya, Rooney. Tapi masalah dia Rooney Nah, nih gitu kan. Susah nih. Contoh buruk dari terlalu cepatnya diorbitkan seorang pemain ya jelas Ronaldo dan juga Owen. Jelas. Di usia muda mereka dipaksa untuk bermain lebih banyak, untuk mengasah kemampuan segala macam sehingga akhirnya habis kan. Owen tuh Ballon d'Or tuh umur berapa ya? 20 kali 20 sekian Iya, gitulah ya. Maksud iya. gua itu contohnya kan. Jadi memang apa-apa yang di Karbit itu nggak bagus. Iya. Lu lihat aja di Karbit nggak bisa main bola juga yang bikin gol lagi viral kan. sama gini juga ya. Kayak di yang klub World Cup ini kan gua ngebayangin gini. Gua abis satu musim nontonin klub, abis itu gue di refreshing dengan nonton Klub lagi nggak bisa Nggak dong. bisa. Kalau Piala Dunia kan kita nonton negara ada Negara, bedanya gitu. iya. Ada Iya. bedanya. Vibe-nya beda. Vibe-nya beda nih gitu. Nah kalau yang ini tuh sama kayak ini mah extended version. Iya. Bukan film baru kasarannya gitu. Betul. Nah, era kemarin tuh gue ngobrol nih sama Febri di Retropus yang episode kemarin kayak Iya. kalau zaman dulu tuh kan ada yang kayak Rest of the World versus Eropa gitu misalnya. Jadinya kayak itu benar-benar fun football. benar-benar fun football. Jadi Iya. kita disediakan yang kayak gitu. Sekarang udah nggak ada dan kayak misalnya nih ya klub World Cup ini juga kan sering kayak Barcelona nggak main tuh juaranya juga nggak valid itu kasarannya gitu loh kayak atau masing-masing punya validasi sendiri. Iya atau kayak Liverpool gitu misalkan kan ya gue juara Premier League kok nggak diajak gitu. Ya, tapi kan lu baru juara. Betul, tapi kan banyak tuh yang jadi ceng-cengan gitu kan kayak jadinya walaupun juara tuh kayak ini nggak best of the best yang main. Pada era orang kan juga tetap protes ya kayak iya sih boleh sih ini emang World Cup Club tapi Auckland kan pemainnya semi profesional nih bos. Bos dibantai berapa? 10-0 maksud Bayern gua. Munchen. Nah, di level sepak bola tertinggi ada sebuah kemenangan dengan skor yang kayak gitu menurut gue itu udah apa ya? Udah enggak seru. Iya. Udah enggak seru sama sekali gitu loh. Gua ngelihat yang Jerman ngebantai Brazil 7-1 aja kayak, hah? Iya. Walaupun sebenarnya gue respect sama Muncennya kayak dia tidak meremehkan lawan. Iya, nah itu ya berarti ya gue main serius ya Iya, gitu. betul, Maksud gitu. gue kan. Iya benar kan. Men 10-0 gue sampai bingung ini Bahrain Indonesia apa gimana gitu. Iya, nggak tapi tadi poin yang menarik Bang Futa juga. Yang masalah kiper tuh kartu merah tuh di awal-awal. Iya, masalah pemain pada ini semua ya. Kompetisi makin banyak yang muda-muda pada main sehingga banyak pemain matang yang mengisi skuad utama belum matang banget tapi udah Iya, ngisi pemain skuad muda, utama. iya. Di Karbit dipaksa untuk mentas. Itu terjadi sekarang berasa banget impactnya gitu, dimana seluruh dunia ini kehabisan striker. Iya, betul. Kita tuh Ya, itu kehabisan kan kita udah bahas, striker. Bos. Iya, yang sampai Isak aja harganya mahal. 130, Sesko, gila. terus habis itu Gyökeres kayak gitu-gitu. Bahkan gue sempat lihat gara-gara ngobrolin soal striker ini, gue sempat lihat di highlightnya mereka. Itu tuh biasa aja loh. Semuanya tuh bukan striker yang kayak zaman dulu Suarez gitu. Iya, Atau enggak Van Nistelrooy gitu. Iya. Atau enggak siapa Berbatov. Iya. Ini umum aja bener-bener striker atau yang kayak George Weah gitu maksud Iya. gua nggak ada yang spesial Højlund. kasarnya. Iya. Nah maksud gue sekarang seluruh dunia itu kan ini lagi zona transfer pemain kan. Iya. Mereka tuh sepusing itu loh ini klub-klub Nyari nyari striker. striker. Joao Pedro tuh 70 juta loh mau dilepas sama Brighton. Tapi Gila. kelangkaan striker juga salah satu sebabnya menurut gua adalah pola permainan Mal. Betul. Iya, Lagi-lagi nih salah Pep Guardiola. Kita kayak ini. Iya, mempopulerkan false Si nine gitu filsuf loh. itu nih. Iya, gitu. Siapa ya pelatih yang pernah ngeritik dia? Pokoknya dia bilang sepak bola rusak karena Guardiola gitu. Adalah pelatih bekas Iya. main gitu. Tapi gue Gua gak lupa. tahu ya, mungkin kalau kita track back ke belakang gitu, Iya. jangan-jangan memang sempat ada kelangkaan di posisi-posisi tertentu kali karena tren. Misalnya kan zaman dulu tuh kayak Catenaccio mungkin yang apa namanya? Ada libero dulu. Yang langkanya Iya, libero misalnya gitu, atau pas lagi zamannya Pohon Natal yang langkanya misalnya Registanya gitu iya. misalnya mungkin ya, gue juga nggak Ya, tahu. kalau itu gue sepakat karena balik lagi sepak bola kan selalu berevolusi Iya, kan. iya. Selalu dari yang dulu Magic Makiarsnya si Iya, Hongaria pakai Hongaria. WM, terus Total Football, terus Catenaccio segala macam dan aturan-aturan yang diubah untuk membuat sepak bola lebih menarik yang kayak mulai ada offside, tidak boleh ada back pass yang ditangkap sama kiper kecuali pakai Iya. anggota tubuh yang lain selain kaki segala macam bla 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 gitu ya.
Gua sih memaklumi itu gitu loh. Jadi sebenarnya yang kayak tadi gue bilang salahnya Pep itu sebenarnya bercanda aja karena lagi sepak bola kan berevolusi ya. Kayak tadi Randy sebut. Tapi udah jadi teaser tuh Bang, udah diserang udah ramai nih. Oh enggak apa kan nggak harus nonton fullnya tapi udah ada pemain yang pernah bilang kok gitu. Pep merusak pemain sepak bola gitu. Cuma gue lupa siapa. Lu boleh googling. Nah, ya kayak dulu kayak libero sekarang udah nggak ada lagi. Libero paling jago terakhir siapa? Mungkin seingat gue Matthias Sammer pada saat Jerman juara 96 gitu loh. Dan dia aslinya gelandang. Bahkan Lothar Matthäus pemain nomor 10 sempat juga jadi libero di Bayern yang kalah sama si MU juga. Matthäus pernah sempat jadi libero tuh saat itu gitu kan. Kemudian hilangnya libero berganti karena orang mulai lebih main pakai 4-4-2 flat gitu segala macam dengan 2 fullback. Pada saat main 2 fullback dari zaman dulu udah ada Jorginho terus Andreas Bremer segala macam, ada Paolo Maldini, ada Roberto Carlos. Hampir tim-tim bagus saat itu punya back kanan kiri yang bagus gitu ya. Kembang ke main sayap terus Ancelotti menulurkan formasi Ponatal. Walaupun formasi Ponatal tidak bisa diadaptasi oleh tim lain selain Milan menurut gua. Correct me if I'm wrong. Lu sebut ada tim lain seperti misalnya Atletico Madrid lah atau misalnya Chelsea atau siapa pakai formasi Ponatal. Seingat gua nggak ada ya. Kayaknya itu cuma bisa sama Milan karena benar-benar langka. Dan itu bukti kalau Ancelotti emang pintar, emang punya genius. Iya, genius. Karena dia pakai itu gua rasa ya karena anjir gua punya Seedorf, gua punya Rui Costa, gua punya Kakak. Ya udahlah gua mainin deh semuanya gitu. Gitu ya. PSG mencoba mengadaptasi itu pada saat ada Marco Verratti yang digadang-gadang sebagai penerusnya Pirlo kan saat itu kan. Nggak jalan gitu. Terus muncullah Pep dengan tiki-takanya. Sebenarnya di Ricard itu muncul pertama kan. Cuma disempurnakan sama dia dengan nggak pakai strikernya. Tujuannya apa? Supaya back lawan bingung mau jaga. Karena once lu pakai striker, ya kita main bola aja malah berdebah. Panji striker, ya udah pasti orang nempel Panji kan. Tapi pada saat Panji nggak ada, bolanya mau ke siapa gitu loh. Itu juga brilian menurut gua bahwa mencoba mengelabui barisan pertahanan lawan kan gitu loh. Nah, sehingga mungkin di SSB orang tidak tertarik menjadi striker. Kenapa? Kalau gue jadi anak-anak nih umur 12, 14 gitu ya. Kalau gue jadi striker, orang main pakai false nine, gue di mana posisi gue? Sementara main bola itu kan orang kepengen tampil. Butuh menit main, butuh menunjukkan sesuatu. Dan itu juga yang terjadi di Indonesia kan. Selepas Boas siapa striker yang benar-benar kita nggak ada. Oke, Caraka. Siapa lagi Bang? Wow, idola kita. Keren sekali. Iyalah, siapa lagi? Kemarin gue liat ada videonya tuh dia tuh bentar kamu. Kalau gue sih gue potong nih Ken, lu nggak ada diserang sama. Tapi soal striker nih Bang ya, soal striker juga. Memang kan gue juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Ferry Irwandi kan soal sepak bola lah. Intinya adalah sebenarnya sepak bola sekarang itu adalah sepak bola yang paling menarik sepanjang masa kan. Karena kalau mungkin untuk beberapa orang nonton itu jadi membosankan karena tidak ada pemain yang mencolok lagi lah. Maksudnya yang stand out banget. Kayak dulu kan benar-benar stand out Zidane tuh Maradona, gitu. Zidane. Tapi sekarang serba merata. Jadi kalau secara sainsnya sebenarnya semua posisi itu ada andilnya kalau sekarang. Makanya ketika era Pep Guardiola, ketika era-era sekarang yang total footballnya udah model zaman sekarang ya, itu tuh semuanya kalau kita bedah masing-masing, kalau misalkan kamera ini tidak menyorot bola doang, tapi menyorot semua pemain, itu bisa dibedah loh. Semua pemain tuh dari 3 back ke belakang sampai 5. Bahkan perannya ada. Bahkan kemarin yang kita kan nonton PSG sama Inter Milan, kita nobar di Twin House. Di Twin House kan kita cuma tahu pergerakan Due sama Kvara karena itu yang bola ke arah mereka kan. Tapi ada satu akun sepak bola, dia cuma ngeliput pergerakan Vitinha doang. Wah itu Ajik, itu Vitinha tuh bener-bener gimana caranya dia ngelabuin back supaya Due sama Kvara ini bisa lebih leluasa. Padahal dia nggak ada bola kan. Nah sehingga sampai pergerakan kiper Donnarumma aja harus ngapain supaya semua ini ke distract gitu-gitu. Itu makanya sekarang kenapa striker ini jadi ini, karena jadi back pun sekarang punya fungsi yang segitu kompleksnya. Karena ada perkataan gue lupa siapa yang ngomong, either Messi atau si Guardiola, dia bilang kalau lu nonton pertandingan lu gak akan bisa lihat Busquets. Tapi kalau lu lihat Busquets, lu akan lihat semua pertandingan. Karena lu senternya nih. Lu seolah-olah Busquets ini ngapain sih? Tapi once bola di dia, lu akan tahu akan kemana bolanya. Jalan tuh permainan. Nah tapi balik menarik yang tadi dibilang sama siapa, Ferry ya, bahwa semua pemain ada andil gitu ya. Even seorang Olivier Giroud di Piala Dunia 2018 ya, 18 nggak bikin gol, 0 gol, nggak
shot on targetnya cuma berapa, tapi dia punya peran penting sebagai apa? Cuma sebagai pemantul. Iya, dan passing forward. Passing forward dan itu emang sistem yang dibikin Deschamps untuk mengakomodir Giroud striker men, nomor 9, gitu loh. Bisa nggak bikin gol di sebuah turnamen besar tuh kan anomali banget gitu. Tapi balik lagi kan, sepak bola sekarang tuh udah terlalu science. Pakai analis, data segala macem, bla 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 sehingga ya itulah yang diolah kan gitu. Oh ya nih, kayaknya striker gua mau gue punya Mbappe nih. Gue punya Griezmann nih. Kalau bolanya ke Giroud yang otomatis pergerakannya lebih lambat, back lawan akan lebih cepat nyergap. Iya benar. Tapi kalau Giroud gue jadiin decoy untuk membebaskan Griezmann, Mbappe, Pogba masih bagus saat itu gitu ya. Back lawan pasti nggak akan menduga. Kejadian akhirnya Prancis juara dengan peran Giroud yang dari sisi gol tidak ada, tapi menurut gue peran dia cukup berarti men. Iya, vital. Iya. Dan gitu itu apa si sepak bola ini, aduh gue lupa lagi mau ngomong apa tadi kan. Gue baru ingat tadi langsung ngeblank gara-gara ini. Tapi tadi Bang Fu ngomong apa Bang? Si Giroud decoy apa segala macam kan. Semuanya ini. Jadi si sepak bola itu kan karena anjing gue lupa. Gue skip. Ntar kalau gue inget gue inget lagi. Tapi kenapa? Enggak. Gue tadi ngeliat gitu maksudnya. Bang Fu bagus tadi ya. Gue lupa tuh Bang Fu ngomong apa tadi. Kapan gue nggak bagus? Anjing gue nggak begitu loh Bang. Terus. Tapi maksudnya kan tadi kan ada pembahasan kalau setiap pemain sekarang punya andilnya gitu kan sebenarnya. Itu gue setuju. Nah sebenarnya dari dulu memang mungkin punya andilnya, tapi sekarang tuh orang-orang bisa memilih. Gue tuh bukan striker, gue tuh gak suka striker gitu. Gue lebih suka back. Yaudah gue latihan back gitu. Oh jadi ternyata back tuh ada andilnya. Hakimi bisa bikin gol. Iya gitu. Bisa bikin gol. Karena kita kemarin tuh ya waktu pas nonton PSG gitu. Kita tuh kan secara tidak sadar kita sangat menyukai wingback. Iya. Makanya dari kemarin tuh kita selalu fokusin sama Nuno Mendes dan sama Hakimi. Jadi orang nggak ngelihat Fabian tuh, Ruiz, Vitinha. Gitu. Kadang justru malah gue nggak ngeliatin Doe atau si Kvara karena gue lebih suka ngeliat anjir Hakimi udah di bisa sini ke tengah gitu. Ya, gitu. Gue udah ingat. Karena Andi Andil, sepak bola itu sekarang Bang udah paling mendekati NFL. Karena semua posisi itu penting. Setuju gue. Karena sekarang posisi sekarang sepak bola tuh udah pakai playbook. Iya, jadi quarterback. Jadi segala kan kalau dulu kalau NFL kan kita semua posisi penting. Mungkin dulu quarterback doang Tom Brady atau Mahomes doang. Tapi kan sekarang linesman-nya apanya semua kalau nggak ada linesman-nya quarterback nggak sebisa seleluasa itu kan. Nah, ini sekarang sepak bola dunia itu paling mendekati NFL karena kayak kita lihat cuplikan pergerakan Vitinha untuk ngelabuin Bastoni, ngelabuin Martinez segala macam supaya Due sama ini lebih leluasa. Itu tuh pergerakan tanpa bola itu ada di Steph Curry di basket karena pergerakan tanpa bola itu penting. Tahu-tahu anjing sudah kosong aja nih. Sama NFL. Tahu-tahu si itunya udah receivernya udah kosong. Udah jauh. Nah, sangat itu textbook. Iya udah textbook dan itu Pep Guardiola emang bilang memang dia tuh punya banyak playbook yang harus diapalin. Karena kalau NFL tuh memang kayak seakan-akan tuh dikasih satu buku. Iya, lu punya buku sakunya nih gitu loh. Iya, buku panduan gitu. Lihat ini kalau linesman lu ada 3 di depan, ini yang lu bikin. Artinya WR atau wide receiver-nya ada di kiri ya gitu. Iya. Atau kayak buku panduan. Betul, nanti kalau quarterback-nya menghindar ke kanan, artinya nanti si receiver-nya akan masuk ke tengah ya gitu. Dan itu akan selalu pasti begitu gitu. Tapi jeleknya Ran sama Bang Fu, karakter pemain hilang. Makanya tidak ada Luis Figo lagi kita. Tidak ada Zidane, tidak ada Juan Sebastian Veron, tidak ada Pavel Nedved yang cuma kerjanya lari tendang. Gue ingat banget Nedved main di Euro 96 gue nonton itu. Maksudnya pertama kali gue nonton dia bek kanan itu pertama mainnya. Pavel Nedved ya? Iya. Nomor 4 gitu jadi bek kanan itu seingat gue. Iya. Tiba-tiba bisa jadi trequartista di Juve gitu. Pada saat di Lazio kan juga dia main di sayap. Kiri apa kanan gitu. Makanya kan Haaland tuh robotik banget sebenarnya. Robotik. Gue ngeliat Haaland tuh kayak kayaknya gue lebih suka siapa ya gue pikir nggak ada gitu. Iya karena kalau dulu dulu suka Berbatov kemana-mana stylish Bang, itu gila Berbatov gitu ya. Itu mah apa namanya gitu. Istilahnya Bang Berbatov dari Bulgaria apa namanya Balerina ya dari Bulgaria ya pokoknya intinya gitu Berbatov kan. Jadi karakter itu hilang sehingga pemain ini tuh
textbooks. Itu kan yang sempat dikomentari sama LeBron James juga kan. Betul. Bahwa kalau zaman dulu kita main basket aja, itu main aja. Oh iya, Justru nggak masuk akademi, main aja di jalanan. dilihat nih Dilihat, talent lu. kok bagus. Ya, Coba lu oke, masuk ke SMA sini nanti supaya gua kasih lu beasiswa. Benar. Iya. Termasuk itu kenapa Jogo Benito hilang kan? Betul. Karena saking kalau dulu main di jalan aja. Iya. Orang miskin La semua favela, main di jalan. Oh, jalan Iya. aja. Tapi Sekarang kan ini kan masuk akademi. Iya, tapi kan ini kan sebuah konsekuensi dari sepak bola yang menjadi sangat industri kan. Jadi Betul. Kalau misalnya nih Mal, tolong dong bikinin video YouTube KPI-nya 100.000. Pasti lu nanya, based on apa tuh 100.000? Gimana Iya. caranya? Lu ngukurnya. Lu ngukur lu dapat 100.000 gitu. Oh, Iya. karena gue tahu subscriber lu sekian, Sekian. follower lu sekian. Asumsinya bisa lu dapat segala sekian, macam iya. lah gitu. Oke, jelas nih. Yaudah gue pakai Kemal nih karena Kemal bisa dapat KPI 100.000. Sekarang kalau misalkan tiba-tiba gue ngambil anak Brazil di favela yang cuma diceritain sama Bang Fu. Iya. Anak ini keren banget nih. Gue kemarin nonton bagus banget nih. Oke Bang Fu, mana statistiknya? Nggak bisa ngasih kan? Nggak bisa. Sedangkan gue kayak, oh ya udah gue mendingan ngambil dari Kemal yang ternyata udah ngasih niran. Nih anak Jelas. ini Oh iya. main 90 menit. Ya, bikin apa namanya, ini golnya sekian. berapa kali ngelewatin segala macam, lawan. segala macam. Oh iya dah bisa proven gitu. Ya, justifikasinya ada gitu loh. Iya, Nah Kalau itu, ini kan nggak. nah itu adalah menurut gue angka-angka itu juga sebenarnya sebuah seni sebenarnya gitu. Iya, Cuma memang karena kita sudah terbiasa dengan seni-seni konvensional kasarannya gitu ya, kayak Iya, kita iya. melihat sentuhannya Berbatov yang kayak orgasme lah gitu Iya, ya iya, gitu. iya. Oh, gila Pas kita ngelihat si Haaland yang kayak Haaland gitu doang kayak kita kayak wah ini robot banget nih. Padahal sebenarnya itu sama-sama seni gitu. Karena tadi lu bahas kan sekarang adalah waktu yang sangat paling keren lah nonton sepak bola gitu kan. Iya. Gue setuju juga sih karena pas gue lihat zaman pertama kali gue nonton sepak bola pasti gue ngerasa itu terbaik. Atau Bang Fu zaman dulu itu terbaik. Iya, Nah, gue setuju. buat anak zaman sekarang ini terbaiknya Iya. karena mereka nggak pernah lihat yang lama gitu dan Iya. memang kan lu jatuh cinta pada pandangan Pertama, apa yang lu lihat bener, gitu loh. bener, Itu bener, Itu bener, setuju Dan kita gua. setiap kali nonton bola misalkan kayak Johan Cruyff Iya. nonton misalkan gitu ya. Emang bola zaman dulu tuh kayak sama sekarang beda banget ya Betul. secara pergerakan. Jadi kalau zaman sekarang tuh bisa tuh ada karakter misalkan contohnya lu posisi lu coba lari lurus belok kiri ya, jangan kemana-mana ya. Valencia. Iya, maksudnya misalkan kayak gitu dong. Bisa loh Pep Bisa, Guardiola cuma nyuruh bisa. gitu kayak ini kan Rodri senternya. Ya. Lu cuma cukup lari ke sana, lu supaya lu jadi decoy, Iya. jadi decoy Iya. karena Nanti kan lu boleh dari dribblenya Rodri, bagus. iya. Pasti kan back ke lu kan. Padahal sebenarnya kita mau ke arah sini. Iya. Udah bisa begitu loh Iya, sekarang. pasti ngomongin tapi Ada coach udah jangan tapi. Iya. Udah, jangan tapi. Jobnya Gitu aja nggak udah. beda. Juara kok kita. Juara kok kita. Lu tenang lakuin aja. tugas lu aja juara kok kita. Iya. Nah. Kalau lu Iya. belum Messi jangan deh. Jangan. Iya, Kayak lu pasti pernah dengar cerita kayak dulu udah bola kasih ke Maradona aja. Iya. Nah, iya. Segitunya orang dibebasin. Betul. Iya kan? Lu kasih bola ke Maradona, bola mau diapain sama dia terserah dia. Iya. Bola lu kasih ke Zidane deh, Iya. mau diapain boleh udah terserah dia. Bahkan gitu. Makanya kan ada kayak si Sir Alex yang ngomong kan kayak Zidane sama 10 batang kayu bisa menang. Bisa menang. Ya karena udah ada Zidane-nya, bola mau Zidane. diapain sama dia jadi gitu. Iya, Nah, iya, gue teringat iya. tadi pada saat kita cerita yang textbook segala macam. Iya. Satu juga yang kemarin menjadi sebuah fun fact adalah yang pertama kick off-nya PSG. Oh iya. Betul. Iya, Apa yang mereka buang bola. lakukan? Dia selalu Langsung ngebuang ke dibuang out. Iya. Iya. Kenapa? Mematikan bola di daerah lawan Iya. sehingga mereka bisa ngepres lebih tinggi. Iya, betul. Iya. Pada itu. saat dipres lebih tinggi, harapannya adalah lawan gugup. Iya. Iya. Atau yang Pep lakukan yang gue Iya. pernah bahas sama lu. Yang siapa? Tackle terbanyak justru dari striker, strikernya. iya. Pada saat back lawan dapat bola, lu matikan bolanya di situ. Kita restart. Restart. Iya. Supaya Pak, lu keuntungan adalah lu tidak akan kena serang saat itu. Yang kedua, syukur-syukur dari bola mati lu bisa rebut, justru lu bisa menginisiasi Betul. serangan untuk bikin Sama, gol gitu. ya kalau Pep kan, Textbook itu. Iya, Pep juga Iya. kan textbooknya kayak semua serangan harus selesai. Artinya either goal kick, corner atau apapun iya, gitu. pokoknya Iya. mesti ke sana bolanya, Iya. mesti ke gawang Nggak lawan boleh direbut gitu loh. gitu. Nggak Dan boleh throw in itu direbut. paling bahaya ternyata ya. Statistiknya throw in ini, lemparan throw in ini yang paling memecah musuhnya gitu. Betul. Makanya betul. Arhan Terus nggak yang musuh. boleh dicoret dari timnas. Iya. Kemarin gua ketemu di Doton Buri Iya, di tapi kan stadion. Randy kurang ajar, nggak punya respect. Iya, Nggak iya. diajak foto Arhan. Kurang ajar. Iya masa sama Fotonya mertuanya dong. Maka berarti maksud lu mertua lebih penting dari Arhan. Jelas. Enggak lah Arhan lah. Respect Arhan. Respect. Cukup podcast bandit aja ya Pak Andre yang Iya, iya. dipantau ya Pak. Podcast bola jangan Pak. Tapi soal kebebasan nih, tadi kan Bang Fu ngomongin soal kebebasan bermain Iya. zaman dulu kayak Zidane atau enggak Iya. semua bola ke Maradona. Kemarin ada pembahasan menarik juga, gue pengen nanya sama Bang Fu juga. Intinya adalah
Paul Pogba ketika di Juventus kan dia adalah salah satu pemain yang diberikan kebebasan sama Allegri. Karena yang dikasih tugas yang kita bilang tadi dikasih tugas lu ini itu adalah Vidal Marchisio. Iya, Marchisio. Tukangnya. Sama siapa? Gua ada lupa tuh siapa lagi lah intinya. Douglas Costa. Pokoknya gitu. ada penjaganya. Karena kan gue gak nonton Juve kan. Marchisio sama Vidal. Ya karena saya tidak nonton Juve, ya boro-boro nonton Juventus. Tapi Pogba adalah salah satu pemain yang diberikan kebebasan lah sama Juventus sehingga semua skillnya keluar. Betul. Ketika dia pindah MU, kebalikannya. Justru dia dibebanin. Dia nggak dikasih kebebasan, dia yang dibebanin di posisi pemain tengah. Jeleklah dia. Pindahlah ke, makanya nanti abis itu udah gue jawab 5 tahun lalu. Iya makanya abis itu nanti pasti Bang Ful jawab. Abis itu mainlah dia di Prancis. Main di Prancis dikasih kebebasan lagi sama Didier Deschamps. Karena ada Kante-nya. Iya, karena ada Kante penjaganya di situ. Gacorlah lagi dia di sana kan. Sehingga fans MU bilang bahwa lah kok Pogba, kok gue gak sadar kita punya pemain kayak Pogba yang sejago itu di Prancis. Lalu kemana aja? Karena sistem lah yang menghancurkan Paul Pogba. Bukan cuma sistem sebenarnya. Mungkin sistem punya peranan. Iya. Pogba di United ada kok masa-masa dia main bagus. Iya. Dia pernah bikin assist 4 dalam satu permainan. Seingat gua, koreng mamrong gitu. Bener ya Ken ya kalau nggak salah ya. Ada satu nggak tahu lu Ken kurang ajar. Ada satu match tuh pokoknya Pogba tuh assist 4. Zamannya Mourinho apa gimana? Lupa gua entah Mourinho entah Moyes. Ya Mourinho ya. Kayak Mourinho ya. Mourinho gitu ya, gue lupa. Pokoknya itulah ya. Tapi balik lagi Mal. Pada saat dia main Juve dia bisa begitu stand out. Di luar itu kan dia pindah ke Juve dengan quote and quote kemarahan. Betul. Kan diusir sama Sir Alex. Diusir maksudnya lu masih muda minta starter segala macam. Udah gua lepas aja lu siapa lu gitu. Tidak ada yang lebih besar dari United sendiri atau lebih dari gua kasar sama Sir Alex gitu. Men Beckham aja Jabstam aja habis juara Champions League buang ke Milan. Buang gitu loh. Terus siapa you name it gitu ya. Roy Keane gitu maksud gua. Sir Alex paling tidak mentolerir dan gue sangat suka dengan sikap-sikap kayak gitu ya. Walaupun kata itu old school segala macam, men, lu tetap butuh sosok yang tangan besi gitu loh menurut gue, gitu ya. Ya nggak dalam semua tapi dalam hal sepak bola tuh lu butuh lah gitu maksud gue. Dan di Pogba dibuang, dia pindah ke Juve mungkin dengan kemarahan. Dia pindah ke Juve dengan niat membuktikan bahwa lu salah. Itu jadi satu motivasi Mal. Lu pada saat disepelekan sama orang, motivasi lu pasti berlipat. Ngamuk. Lu kan pasti bilang, Mal lu gak bisa stand up lu. Gitu loh. Wah lu pasti akan, wah gue bisa. Misalnya lu kan berangkat dari situ misalnya gitu kan. Mungkin kan ada sisi diri lu yang ingin membuktikan gitu. Kayak Ernest siapa tuh juga ada quotes yang pernah di post gue lupa bahwa jangan biarkan orang mengatakan lu gak bisa bikin. Gitu loh. Lu pasti bisa bikinnya gitu. Nah, Pogba di usia yang sangat muda pindah ke Juve, liga yang secara speed lebih lambat daripada di Inggris gitu ya. Dan di Juve dia ditemani oleh orang-orang yang bisa mendukung dia dalam arti dari sistem permainan ya. Oh tadi ada satu nama kesebut Pirlo. Ada Pirlo. Oh ya Pirlo. Iya benar. Cuma kan Pirlo Marchisio Vidal. Jadi Pirlo di registanya, Marchisio sama Vidal yang di depannya, Pogba di 10 kan gitu. Dan dikasih kebebasan. Pada saat dia dikasih kebebasan, dia dikasih tanggung jawab dan dia tahu bahwa setiap bola ke gua udah ada yang ngelindungin gua nih. Lu akan bermain dengan lebih tenang. Lu akan bermain lebih tenang. Apalagi striker juga bagus-bagus tuh saat itu ya. Gitu. Sehingga dia bisa stand out nih. Dia bisa bikin gol. Dia bermain dengan ketenangan lah. Mulai naik namanya. Mulai lebih terkenal. Pindah dia ke United dengan transfer yang segitu mahalnya. Pada saat dia pindah ke United tanpa sosok leader, maka dia akan ngerasa gua keakuan. Gua bawa Juve ke final Champions League. Betul. Walaupun kalah 3-1. Iya. Paling enggak gua bawa ini. Tim lu waktu itu enggak lolos ingat gua ke Eropa seingat gua saat itu ya. Korek mamrong tapi seingat gua pada saat Pogba pindah United itu kan bukan tim yang punya leader lagi. Tidak ada yang yang dihormati di tim ini gitu loh. Dengan usia yang sangat muda, dia sudah bergelimang prestasi di Italia, duit sudah lebih banyak. Diakui mantan. Diambil sama mantannya. Ada dong ego lu yang pasti. Jelas. Dulu lu lepe-lepe gua sekarang oke nih. Nah, dan di MU dia tidak punya pemain yang ngelindungin dia. Seperti dia menemukan Vidal sama Marchisio. Gitu loh. Sehingga dia ngerasa mungkin terbebani. Makanya dia clash sama Mourinho gitu loh. Jadi kalau lu bilang tadi klub,
ada sedikit part, tapi bagi gua adalah pribadi pemain juga itu sendiri. Iya. Kalau dia mau lebih humble gitu ya. Dan dia mau lebih mendengar mungkin, gua rasa dia akan masih bisa di situ. Iya. Karena Gitu yang gue lihat tuh banyak juga pemain-pemain yang ngerasa gua kalau gua bikin salah ada yang negor. Ada yang ngerapihin nggak ya gitu. Iya, Soalnya kan kayak gua kan nggak ngikutin basket ya kan. Gua nggak terlalu ngikutin basket lah, tapi ketika gua nonton The Last Dance, gua ngerti banget ini apa gunanya ini bapak-bapak dengan rambut warna-warni ini ya. Dennis gitu. Rodman. Ternyata Dennis Rodman ini tanpa 0 poin tapi dia membiarkan Jordan bilang udah bang lempar aja bang ntar tangkep bang kalau nggak masuk Reboundnya pasti di gua gitu kasarnya. Jadi Jordan tuh ya udah gue lempar aja. Ini kayak punya safety net kan? Iya jadi gitu loh. Oh gue yakin nih karena ini bapak-bapak rambut aneh ini akan mengambil bola saya gitu. Jadi satu-satunya pos main basket cuma dia di kamar gua. Oh dia sama Barkley. Rodman. Iya. Bad boy. Padahal gue benci banget sama Bulls. Pas lagi Pogba tadi nih ya. Dennis Rodman betul. Nah mungkin tidak ada Dennis Rodman-nya yang menjaga si. Kalau dulu kan tim ini dijagain oleh Roy Keane, Gary Neville, ada Rooney. Nggak ada pada saat itu. Saat itu kan ada Ferdinand Vidic. Nah, kemudian kenapa gue bilang akhirnya bukan United juga yang ngerusak dia, tapi memang mentalnya dia yang tidak siap. Dia cabut dari United ke Juve juga bukan di usia tua loh. Iya, masih prime. Iya, apa yang terjadi? Ya udah beda. Dia nggak bisa, dia tidak bisa bounce back gitu loh dari keterpurukannya dia. Udah hilang ininya. Touch-nya udah hilang, karakternya hilang. Dan dia pindah ke Juve juga dengan pemain-pemain yang nggak ada yang kayak kemarin. Tidak ada Vidal di situ, tidak ada Marciuccio-nya di situ gitu loh. Emang itu yang kejadian sama Sancho. Iya. Memang mental itu sering kali dibahas kok. Maksudnya kemarin-kemarin gua nge-podcast juga selalu ngebahas soal mentalitas. Itu pun terjadi sebenarnya ke Roberto Baggio sebenarnya Bang. Iya. Bounce back itu yang nggak bisa banyak. Harry Maguire tuh salah satu orang yang bagus bisa bounce back. Yang bisa bounce back. Maguire bisa menurut gua. Jadi kan waktu di Leicester dia kan monster banget bang. Tapi begitu masuk MU dia sempat kena mental. Ya walaupun sekarang udah bounce back ya. Nah itu yang sekarang nggak dimiliki sama anak-anak textbooks ini. Bounce back ya karena begitu lu hilang leader, momentum, lu hilang arahan. Tiba-tiba kayak gua harus ngapain ya. Sementara kalau dulu Zidane kita nggak jelas kayak gini. Ya udah ada gua kok. Tenang aja. Tenang aja. Ada kasih bola ke gua. Kasih bola ke Zidane, kasih bola ke Vigo. Itulah makanya terjadi ketika Due main di timnas Prancis kemarin dia jelek banget, hilang sehilang-hilangnya. Dembele hilang sehilang-hilangnya. Karena mereka generasi sekarang generasi textbook itu. Luis Enrique jelas arahannya. Lu ke sono. Dembele lu ke sono. Nanti tukar gini-gini. Ketemu pelatih baru kayak beda arahan terus anjing gua selama ini latihan textbooknya tidak bisa berimprovisasi. Nggak bisa. Itu jeleknya pemain sekarang karena textbook semua. Pemain dulu nggak textbook. Jelek nih semua. Ada gua Zidane, tenang aja jelek semua. Ada Luis Figo, tenang lu kasih aja bola ke gua, kelar kok gitu. Tapi kemarin yang waktu lawan Cina tuh gua sih respect banget lah sama JIZ gitu. Yang pas penalti dia tuh nyamperin ke titik tengah. Titik tengah satu ngejagain si penaltinya biar nggak diinjek-injek, satu lagi kayak orang-orang nggak tahu, kita semua kira dia nendang. Dia yang nendang. Dia megang bola segala macam. Nah, siapa namanya Ole tuh di belakang jauh. Tenang, betul, diri segala macam. Ketika udah tenang banget dia nyamperin, dia nendang gol. Menurut gua tuh gunanya abang-abangan tuh. Iya itu yang diperlukan seorang tim. Tuh, gila tuh. Maksud gua dia just respect. Dengan karakternya Isdes gitu ya, dia bisa mimpin dan dia dia mengambil tekanan pada saat mengambil penalti itu di dia. Walaupun tuh jadinya decoy kan, buat tipu lu gitu. Jadi kan juga orang pikir, oh dia yang mau ngambil. Penonton juga pasti berpikir, kenapa dia begitu? Kejadian di Kevin Dix sebelumnya yang gol. Gagal betul. Lu tahu tekanan main di GBK dengan 60 ribuan penonton. Ini pemain-pemain Eropa yang jarang kan dapat segitu. Mungkin exposure 20-30 ribu gitu ya. 60 ribu segitu Spartannya bernyanyi, mendukung apa segala macam. Kevin Dix bukan mengambil penalti yang jelek loh. Betul. Mengambil bola mati yang bagus loh Kevin Dix. Di Copenhagen dia kan. Iya, selalu pengambil penalti tuh Kevin Dix. Gitu loh. Sehingga pada saat waktu Indonesia penalti dia yang ngambil, wajar menurut gua karena statistik dia. Kita sekarang bicara statistik nih. Bagus statistiknya dia. Tapi ternyata mentalitas lagi kan kita bicara. Itu lagi. Mau lu pemain Eropa, mau lu pemain Afrika, Indonesia segala macam bla bla bla. Mentalitas itu sangat penting, men. Kalau lu bisa mengatasi tekanan, mau dari manapun asal lu pasti akan berhasil. Dimanapun lu ada. Ole yang segitu muda umurnya dibandingin Kevin Dix, lu bayangin kalau dari begitu penalti dia yang pegang bola, lu bayangkan seperti apa tekanannya, men. Panik sih kayaknya. Iya, betul. Ole umurnya berapa? 21 segitu loh. Lu bayangin nih.
Iya. Segitu gede tekanan. Akhirnya Isde sih mengambil tekanan itu gitu loh. Iya. Dan dengan bijaksananya dia sebagai seorang kapten dan dia tahu gua percaya sama lu. Iya. Waktu moral yang ngambil. Iya, gitu. itu gua akuin. Itu yang gua akuin dari Pak Erick Thohir. Dari Timnas Indonesia kemarin gitu. Memang soal textbook ini juga buat Randa sama Bang Fu juga. Kembali lagi soal textbook tadi tuh Bang ya. Si pemain-pemain ini kan seringkali ketika kita main di luar, anjing ini jago banget, misalnya main di Tarkam atau main kok tiba-tiba nggak kayak di klub. Kalau di klub ini, gue aja baru sadarnya gara-gara obrolan soal sekarang mendekati NFL, mendekati football gitu. Gue baru sadar bahwa kadang-kadang kan ada pemain yang cuma kerjaannya lari terus dia nggak ngelewatin musuh, ngoper lagi balik terus dia lari lagi ngoper, terus kita bilang kayak gocek kayak kreatif kayak gitu-gitu. Tapi ternyata itu bukan masalah bukannya dia nggak kreatif, disuruh sama pelatih begitu karena oper-oper itu tuh capek buat back, kayak anjing kemana sih. Kalau lu main bola lebih capek ngejar orang, lebih capek lu bertahan daripada lu nyerang. Iya, dan lebih capek jaga ketika bola dialirin lu putar-putar, emang lu gocek-gocek lewat kan. Kan tapi kan kita kalau kita awal-awal kita nggak ngerti soal textbook sini, kita kan maki-maki kayak kita tidak punya gelandang yang kreatif, kita tidak punya winger yang kreatif. Padahal emang tugasnya dari pelatih, lu oper, lari, minta bola lagi, oper, balik. Itu sampai back tuh kayak anjing lu mau kemana ya arahnya. Kenapa capeknya double? Karena yang capek bukan cuma fisik lu, tapi psikis lu. Lu ngerasa dikerjain nih anjing, lu ngejar tuh kan lebih capek lu jadinya. Itulah tiki-taka kenapa bisa berhasil. Sebel banget kan. Iya, benar. Karena emang dibikin capek aja dulu, dioper ke sana ke sini, saat balik lagi apa segala macam. Capek ngejar bola dan capek. Ketika lu ketemu tim yang kayak nih, kita bahas lagi soal Madrid, Mbappe dan Vini yang larinya kenceng, itu justru lebih gampang ngejaganya. Kebaca soalnya. Karena lu pasti lari ke gue. Iya. Lu pasti masuknya ke sini, lu pasti cut inside. Jadi si pemain misalnya pemain lain yang jaga kayak misalnya atau Arsenal Saliba atau apa, lu tinggal ngasih tahu, lu jaga yang sana aja. Karena Mbappe nggak akan lari, nggak akan tiki taka lari, nggak akan. Dia pasti nyerang ke gua. Jauh lebih gampang. Itu makanya kadang-kadang kalau misalkan kita ngomong, nggak mungkin Real Madrid kalah, kanan kiri Vini, Mbappe. Tapi tengahnya tunggu dulu. dimatiin. Betul. Iya, tapi Cuma tengah lu dimatiin, udah. Cuma ya memang walaupun kita udah tahu begitu, magicnya mereka lah yang merubah itu dia. Betul. Nah, itu dia makanya magicnya itu yang magicnya ini. Apa kekuatan yang ibaratnya kalau di anime ini ada kayak anime momen. Ada anime momen ini. Tapi masalah satu dua kali. Benar, anime momen tidak setiap pertandingan. Ketika backnya juga punya anime momen, selesai lu. Selesai. Betul. Ya kayak kita lihat kan si Declan Rice itu kan anime momen banget. Ya udah nggak ada lagi kan, udah nggak ada lagi ya. Tahun depan juga nggak ada lagi. Jadi menarik nggak nih FIFA World Cup? Enggak Bang, enggak ya. Gue nggak nonton sama sekali loh. Gue sama enggak. Karena tadi disiarin di mana juga nggak tahu. Gue bilang tuh kayak extended version dari musim ini aja. Gue maksudnya kayak bisa kali ya, misalkan ya kita tetap pengen main lihat Ronaldo main, Messi main, misalnya dibikin kayak South America versus Eropa gitu misalnya. Ya, atau tim bintang-bintangnya ya, gitu. bukan klub gitu loh. Gitu. Maksudnya biar ada perbedaan aja gitu, karena sepak bola ini jauh tertinggal secara entertainment dibandingin basket nih. Basket kan wah, mantep lah gitu ya secara basket juga udah mulai stuck nih. Betul. Tapi si apa namanya? Si basket si bola ini tuh kan enggak ada All Star, enggak ada apa, gua rasa sih itu ada. Itu bisa lah dilakukan daripada harus gue ngelihat Chelsea lawan misalnya Botafogo. Gue nggak meremehkan Botafogo atau Chelsea. Semua tim Brazil di CWC ini semua peringkat satu. Semua peringkat satu. Bagus. Tapi maksudnya bener gak sih ini yang pengen gue tonton di weekday gue nih. Ibarat kata lu semusim ini udah makan lontong sayur terus gitu. Lu kepengen ini nasi uduk deh. Tapi lu dikasih lontong sayur lagi. Tapi ada telurnya loh. Iya, ada cuma itu doang bedanya gitu loh. Itu doang bedanya gitu. Tapi tenang, masalah libur tenang aja. Kan lagi ada perang. Jadi Piala Dunia Amerika Serikat. Udah gencatan senjata. Nah, ini terakhir sebelum kita udahan, karena tadi lu mention soal Ronaldo kan. Jadi kemarin gue ada sempat nge-podcast sama Rico Rubis, Rico Spinboy. Jadi soal Ronaldo mania dia. Wah, dia Ronaldo mania. Nah, ternyata ini kan Ronaldo juara Nation League kan, angkat piala kan. Gue kemarin sama Ferry sama Rico tuh selalu ngobrol soal Ronaldo karena based on, sekali lagi, ini kan kita dunia ini ada Illuminati lah, ada apa. Ini konspirasi bang. Based on The Simpsons prediksi. Ronaldo angkat piala kan, Piala Dunia di 2026 dan finalnya ketemu Meksiko, Piala Dunia. Gue ngobrol sama Ferry sama Rico, dia bilang Instagram, internet
ketika Ronaldo beneran ternyata, apalagi kan dengan potensi pemain Portugal yang wah gacor, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes lagi oke. Siapa lagi kayak Portugal? Ada Cuenda kalau salah besar. Iya, Cuenda juga bagus. Ronaldo ini potensi untuk juara Piala Dunia, walaupun ya kita sekali lagi Ronaldo kayaknya nggak akan juara. Masih ada potensi lah dengan skuad Portugal dia sekarang, Vitinha apalagi kandidat besar Ballon d'Or kan tahun ini gitu. Masih kalau Piala Dunia itu yang ngangkat Ronaldo nih habis tuh debat GOAT. Habis. Setuju gue. Dan itu internet meledak, nggak ada likes-nya. Setuju gue. Itu likes bisa sampai miliaran kali ya. Nggak ngerti gue kalau ini terus habis itu begitu Ronaldo angkat Piala Dunia terus dia bilang gue pensiun. Kelar. Itu gue bahkan bercanda sama Rico, itu 200 juta tahun pun tidak ada yang bisa seperfect itu secara atlet di seluruh dunia, nggak ada yang paling perfect bang. Setuju. Kalau Ronaldo angkat Piala Dunia, gue sampai 200 tahun ke depan gue udah statement itu atlet terbaik sepanjang semesta. Bang gila kalau Ronaldo angkat piala. Gue setuju. Ini bukan berarti kita mengecilkan Messi ya. Ini kan kadang-kadang yang nonton kan suka tolol nih ya. Mohon maaf lahir batin nih. Kita pernah bilang sama podcast. Gue diwakili lah. Gue Messi mania gue. Iya, kita Messi mania nih. Ini kita tidak mengkomparasi Messi sama Ronaldo ya. Enggak ya. Ini khayalan. Ini imajinasi gitu ya. Dan kalau misalkan ini kan kita di podcast ini apa yang kita bahas, kalau Messi ngangkat Piala Dunia emang seharusnya. Sudah seharusnya Messi angkat Piala Dunia dengan talenta segitunya GOAT. Dan kayak Pogba di Juve, satu tim ngedukung dia. Messi angkat Piala Dunia itu emang sudah seharusnya, tapi Ronaldo angkat Piala Dunia itu beda cerita. Emang dan di usia segitu ya, men. Di usia segitu ya. Dan bayangin ya. Lu angkat Piala Dunia, Bang. Bayangin 2000 angkat Piala Dunia, pensiun plus pensiunnya di mana? Amerika Serikat. Nah, kalau kurang Hollywood apa? Kalau yang gue lihat kan maksudnya biar terlepas dari semua kerja keras Messi ya. Messi bekerja keras dengan hal baik. Iya. Tapi Messi ini punya titisan Tuhan lah kasaran gitu ya. Jadi sesuatu yang Maradona, sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia orang biasa. Lain. Iya, gitu. Jadi secara inspiring itu kayak gue pengen sih terinspirasi Messi, tapi Messi ini punya titisan Tuhannya gitu. Sedangkan Ronaldo ini manusia biasa kasarannya gitu. Kalau mungkin gue bekerja keras 100 kali dari sekarang, gue mungkin akan jadi Ronaldo gitu. Jadi kemenangan Ronaldo itu adalah kemenangan untuk orang-orang yang berjuang gitu loh. Betul. Hard worknya itu kayak gue jadi secara inspirasi tuh Ronaldo mungkin lebih besar gitu. Iya, betul. Cuma kalau menurut gue 2026 sih memang bukan saatnya Ronaldo ya kayaknya ya. Kalau dilihat dari peta perpolitikan kayaknya bukan deh, Portugal bukan jadi yang utama. Tapi sih. ini The Simpsons, Ran. Yang udah berapa kali Donald Trump bener. Yang udah berapa kali prediksi mereka bener gitu. Tapi lagi yang tadi Messi sekali lagi gua tebelin ya bahwa kami tidak mendiskreditkan seorang Messi. Iya benar. Pada saat tadi Randy bilang Ronaldo bekerja keras gini ini kan udah terus dibahas di komen kok emang Messi kerja keras gitu bahwa nggak ada urusan, kita menghargai itu Messi yang dari tadinya dibilang La Pulga. Kenapa La Pulga? Karena kecil. Ibarat kata lu udah nggak bisa berkembang lagi nih, hormon lu segala macam bla bla bla. Dia ngelawan itu gitu, dibantu sama Barcelona segala macam. Kerja keras Messi itu ada jelas gitu loh sampai di level dia. Tapi tadi tuh divine intervention yang itu. Nah, itu maksudnya. Gitu Messi itu adalah orang yang seperti Maradona, seperti Pele, seperti Johan Cruyff, orang-orang yang tidak semua dikasih gift gitu loh. Bakat gitu loh. Jadi memang the chosen one lah kita bilang betul. Gitu. Iya, makanya kalau diangkat Piala Dunia kesarannya mujizat kali ya. Ini mujizat nih dia nih. Itu udah meant to be. Udah harusnya mengangkat piala. Ibarat kata dia begitu dilahirkan takdir lu akan seperti ini gitu kasarnya. Ballon d'Or Piala Dunia lu pasti itu. Betul. Ronaldo adalah kan ada beberapa takdir yang bisa kita ubah kan. Iya benar. Nah, gitu Ronaldo kan? itu. Nah, lu bisa merubah takdir lu kalau di Islam kan gitu. Kalau Messi kodar ya. Kodar. Ini koda. Kan kalau di Islam tuh kita takdir bisa kita ubah tergantung ada beberapa takdir yang bisa dirubah, beberapa tidak semua kan. Iya kan semua kan jodoh. Iya, langka rezeki pertemuan maut gitu. Itu yang udah jelas kan gitu. Tapi kayak misalnya takdir lu sebenarnya nggak dapat kerjaan ini nih, tapi mungkin lu berusaha keras untuk itu gitu. Akhirnya Allah lulu ini gue belokin deh gitu kan. Itu yang kita nggak tahu kan. Messi itu takdirnya angkat Piala Dunia. Itu udah takdirnya dia udah nggak bisa dirubah. Udah nggak bisa. Ronaldo nggak ada takdir itu. Harusnya lu udah selesai nih kemarin. Karena gini, Ronaldo balik lagi di usia yang sangat muda main buat MU dikasih tanggung jawab segala macam. Kalau dia orangnya cukup puas, udah selesai tuh dia. Tapi kan enggak. Naik lagi. Lu bayangin yang kayak sampai Evra bilang
ke rumah dia cuma dikasih makan selada gitu loh. Ya kayak LeBron kan segitunya menjaga kualitas tubuhnya, fisiknya sehingga tetap bisa berkompetisi gitu. Dan menurut gua dengan dia pindah ke Arab juga di sisi lain itu smart move. Kenapa? Dia menjaga kebugaran fisiknya dengan intensitas pertandingan yang tidak segitu tinggi, tidak seperti di Eropa segala macam bla bla bla. Tapi gue tetap dapat exposure, gitu loh. Gue bikin gol masih dicatat di situ. Kalau misalnya gue udah pensiun segala macam, udah selesai gitu loh. Kenapa gue nggak mau ke Amerika? Mungkin kalau gue ke Amerika, sorotannya Hollywood. Ya pressernya kayak waktu Beckham kan bang, waktu ke Los Angeles Galaxy. Betul gitu. Jadi maksud gue itu smart move dari dia nggak peduli. Yang penting gue masih bisa main reguler, gue bikin gol, duit udah pasti gue dapet gitu menjaga kebugaran gue. Menurut gue emang targetnya di 2026. Men umur dia berapa? 40 tahun depan. Dia kelahiran 86. Makanya 40 umurnya tahun depan. Iya makanya. 40 itu main yang 40 terakhir yang gue tahu tuh Dinozov, Peter Shilton. Maldini nggak main Piala Dunia umur 40 bos. Tapi nggak main. Di klub masih. Di klub masih gitu loh. Tapi kalau di Piala Dunia nggak ada. Ya, ajaib yang Piala Tadi Dinozov, Peter Shilton tuh 40. Rafa Marquez. Marquez 40 juga 40, kan Meksiko Piala Dunia. Iya, dia main 6 kali Piala Dunia kan. Tapi kan enggak ada pemain lain. Enggak ada lagi emang dia. Tapi emang gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita enggak tahu ya ke depannya gimana karena memang agenda lagi banyak. Juga kita enggak tahu nanti Ronaldo FIFA juga kita enggak ngerti kan kita di sini sebagai penikmat aja ya. Penikmat aja kalaupun misalkan liga ini FIFA mau memeras pemain ya toh kita tetap enjoy aja. Nanti akan ada peaknya ketika semua pemain cedera. Nah baru tuh sadar oh nih kurangin. Sekarang Piala Dunia juga udah nggak seprestis dulu. Kita nggak nunggu 4 tahun lagi karena setiap setahun ada kompetisi itu juga negara. Masalah. Setiap tahun ada kompetisi negara kan kita udah nggak. Yang gue ingat dulu tuh emang setiap tahun genap tuh yang gue nunggu tuh Piala Dunia 2 tahun, Eropa 2 tahun, gitu-gitu. Paling tahun ganjil selingan ya Copa America. Iya, ini kita udah sampai enak lah sama sepak bola gitu. Siapa sih yang nonton Nations League? Iya, siapa? Enggak. Tapi kita sebelum udah nih harus ada hot take satu-satu entah soal transfer, entah soal Ronaldo Messi, tapi dari lu dulu Ran. Ada enggak? Ini hot take saja. Dari gua dulu ya. Iya, dari lu boleh. Dari gua ya. Liverpool kan datangin Wirtz 150 juta kan? 130 pounds. 130 pounds ya. Enggak gacor menurut gua. Justru yang gacor nanti di Manchester City yang suka nasi goreng Tierney Reinders daripada Wirtz udah mahal, Reinders sudah murah, lebih gacor daripada Wirtz. Itu hot takes gua. Hot takes gua Indonesia akan lolos ke kualifikasi selanjutnya. Ya itu mah sudah pasti fix kayaknya. Oh, siapa bilang ya kan maksudnya kompetensinya ya. Itu mah itu doa, itu udah hot text gila. Akan lolos ke ronde 5. Iya. Berarti playoff. Akan lolos playoff. Tapi bukan hot text, itu mah harapan kita Randy. Itu banyak orang yang enggak yakin loh Indonesia lolos. Gue masih yakin. Lu masih yakin ya? Masih yakin. Tapi itu hot text dulu ya. Itu hot text dari gue. Kalau Wirtz flop, Tierney Reinders nasi goreng naik. Bukan karena gue Milan tapi prediksi gue naik. Dia di debut aja udah gacor bang. Baru debut sama City. Gak butuh adaptasi. Berarti kalau gue gini deh. Biar ambil musim depan nih. Musim depan yang juara Serie A adalah Atalanta. Konteks gue nih. Anjing udah jauh banget ya tapi gak apa-apa. Atalanta. Konteks gue nih. Boleh bang. Tidak ada pemain yang overpay. Karena semua itu diciptakan oleh pasar. Betul. Pasar bisa diciptakan. Ya. Cipta bisa dipasarkan. Betul. Iya. Efek rumah kaca. Mantap. Thank you.